Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Sepatan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat serta taufiknya lah kita dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini. Hadirin siswa-siswi MTS Sepatan, Ramadan adalah madrasah, sekolah di mana tempat kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupan, supaya kita punya wawasan, supaya kita berpikir jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tetapi merugikan jangka panjang. Sore ini kakak akan mengajak kita semua melihat kembali kurikulum Ramadan. Ibadah amali apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Sepatan, yang pertama adalah dengan membiasakannya sholat tarawih di malam hari. Lebih utama dilaksanakan secara berjamaah, baik di musholah maupun di masjid terdekat. Dengan berjamaah ada beberapa keuntungan, yaitu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalin persatuan dan kesatuan antar umat, terutama umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya yang kedua, yaitu dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Boleh dikerjakan di rumah maupun di masjid ataupun musholah terdekat. Dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, kita sudah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan pintu ijabah, mengabulkan segala permintaan bagi hamba-hambanya yang beriman, terutama di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya, "Dan adakah di antara kalian yang meminta maaf kepadaku, maka aku akan mengampuni permohonan maafnya itu. Dan adakah di antara kalian yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya itu. Dan adakah di antara kalian yang bertobat kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya."
Rasulullah SAW bersabda, salah satun taraddu da'watuhum, salah satun la taraddu da'watuhum, al-imamul adil wa shaimu hatta yuftir wa da'watuhul mazlum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu doanya seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka di waktu maghrib. Yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Subhanallah. Hadirin siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Sepatan, selanjutnya yang keempat adalah jadikan bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Salah satu hikmah yang dapat kita rasakan dari adanya bulan suci Ramadan adalah adanya rasa lapar dan haus. Tentu saja dari sini lahirlah sikap solidaritas terhadap saudara-saudara muslim yang berkehidupan dengan penuh kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, "Mangqada hajatin akhil muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudara sesama muslimnya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi 1000 kebutuhannya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Sepatan, selanjutnya yang kelima adalah di bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Tentunya kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid dengan memperbanyak zikir, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, menantinya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang penuh berkah, malam kemuliaan dan keagungan bagi hamba-hambanya yang mengerjakan kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq surat 1 ayat 1 sampai 5. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Sepatan, itulah beberapa ibadah amaliyah yang dapat kita lakukan. Tentunya masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan suci Ramadan ini tidak berlalu tanpa isi dan makna. Sebelum kakak tutup kuliah Ramadan ini, kakak akan mengetengahkan sebuah hadis supaya kita lebih bersemangat dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW hendak berjalan menuju mimbar masjid, yaitu ingin berkhutbah. Ketika menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Begitu pula di anak tangga yang kedua dan ketiga. Selanjutnya setelah selesai sholat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Jibril datang kepadaku dan berkata, merugi seseorang yang apabila disebut namamu ia tidak membaca sholawat." Lalu aku berucap amin. Lalu Jibril berkata lagi, merugi dan kecewa seseorang yang apabila mereka hidup di dunia dengan kedua orang tua mereka, tetapi mereka masuk neraka karena tidak menuruti orang tua mereka.
Lalu aku berkata lagi, amin. Lalu yang ketiga kali Jibril berkata lagi, kecewa dan merugilah seseorang yang apabila ia hidup di bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni segala dosa-dosanya karena tidak menjalankan puasa dengan yang sebenar-benarnya. Lalu aku berkata lagi, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keridhaan kepada kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghiasi hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.